Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Muktiadi dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk coba menyampaikan terkait dengan proses pembelajaran perkuliahan sebagai syarat untuk mengajukan Serdos. Pada kesempatan kali ini, untuk mata kuliah yang akan saya ajukan sebagai prasyarat di pengajuan Serdos ini, yaitu mata kuliahnya bernama Pemrograman Dasar. Nah, Pemrograman Dasar adalah mata kuliah yang membahas konsep-konsep fundamental, algoritma, dan pemrograman. Nah, kemudian bagaimana menggunakan algoritma itu, kemudian untuk memecahkan persoalan sederhana sampai dengan kompleks yang terkait dengan pembuatan program di komputer. Kemudian menuliskan kode program yang sesuai, sampai dengan penulisan kode program tersebut nanti akan bisa digunakan ya, dan menggunakan bahasa pemrograman tertentu yang mengandung komponen-komponen seperti variabel, tipe data, operator, sintak, percabangan, perulangan, larik, dan fungsi. Kemudian untuk mata kuliah ini dikemas dalam 3 SKS yang dilaksanakan secara luring dan daring. Nah, untuk pelaksanaan secara daring nanti kita laksanakan menggunakan media LMS yang sudah ada di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yaitu dengan alamat websitenya di onclass.ump.ac.id. Kemudian untuk total pertemuan di mata kuliah ini ada 16 kali pertemuan beserta evaluasi, yaitu UTS dan UAS. Kemudian untuk CPL yang ada di mata kuliah ini yaitu ada 3 ya. Pertama adalah sikap, yang menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, dan yang kedua adalah pengetahuan ya, jadi memahami konsep-konsep dasar pemrograman. Dan CPL yang ketiga adalah keterampilan ya, mampu menerapkan konsep-konsep dasar pemrograman untuk memecahkan masalah. Kemudian untuk CPMK di mata kuliah ini adalah ada 3 di sini ya. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas pemrograman untuk pemecahan masalah. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep dasar algoritma dan pemrograman untuk memecahkan masalah organisasi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan dan melakukan teknik dasar pemrograman untuk memecahkan masalahan. Oke, kemudian dari CPMK itu kita turunkan kembali ke sub CPMK. Sub CPMK ada 9 sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian dan hubungan hardware, software, atau program, dan bagaimana komputer menyimpan data dan menjalankan sebuah program. Kemudian yang kedua, mampu menerapkan pembuatan algoritma menggunakan flowchart, mampu menerapkan konsep dasar variabel dan tipe data, mampu menerapkan konsep operator dan struktur dasar program, mampu menerapkan fungsi if dan looping untuk perulangan, mampu menerapkan konsep penggunaan file pada program, mampu menerapkan konsep fungsi atau metode, mampu menerapkan konsep array dan list, dan yang terakhir, yang ke-9 itu adalah mampu merancang dan melakukan pemecahan masalah data pada berbagai organisasi melalui penyelesaian proyek secara kolaboratif dan bertanggung jawab. Oke, kemudian bahan ajar atau materi pembelajaran yang akan kita pelajari atau yang akan ada pada mata kuliah tersebut antara lain, yang pertama adalah pengenalan algoritma menggunakan flowchart, yang kedua tipe data dan operator, yang ketiga percabangan, keempat perulangan, kelima fungsi, keenam array, dan yang ketujuh nanti ada studi kasus. Kemudian untuk sumber referensi ada 3 di sini, ada Tony Gadis tahun 2017 starting out with Visual C#. Kemudian ada Eriko Darmawan 2013 pemrograman Java C#, yang susah jadi mudah.
Kemudian yang ketiga ada Microsoft OAC ya 2012 Software Development Fundamental ya. Itu sumber referensi yang kami gunakan saat mengampu mata kuliah pemrograman dasar ini. Nah, kemudian untuk komponen penilaian di mata kuliah pemrograman dasar ini ada 4 komponen. Yang pertama unjuk kerja, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester atau UAS. Untuk bobot masing-masing komponen, pertama ada unjuk kerja itu 10%, kemudian tugas 30%, UTS 30%, dan ujian akhir semester itu 30%. Metode pembelajaran yang kami gunakan pada perkuliahan ini yaitu menggunakan yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery yaitu kita mendeliver atau memberikan materi-materi yang sudah kita siapkan, kita sajikan ke para mahasiswa. Kemudian ada interaction. Interaction itu interaksi antara pengampu dengan mahasiswa ya, agar nanti tidak ada kebingungan atau tidak ada kurang jelasan di materi yang disampaikan antara mahasiswa dan pengampu. Kemudian yang terakhir adalah assessment ya. Assessment nanti penilaian yang tadi sudah disampaikan, ada 2 bentuk assessment di sini ya, yaitu untuk UTS dan UAS sebagai evaluasi akhir dari program atau dari proses pelaksanaan pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jumpa lagi di pertemuan kita yang kelima ya, berarti ya. Gimana kabarnya teman-teman? Baik, Pak. Alhamdulillah. Terus teman-teman, pada kesempatan kali ini ya kita akan melanjutkan lagi untuk topik kita setelah yang sebelumnya ya, kemarin ya pertemuan keempat. Nah, ini pertemuan kelima kita akan bahas terkait dengan percabangan atau di sini lebih fokusnya ke statement if. Ya, pernyataan, pengambilan keputusan atau percabangan digunakan untuk mengarahkan perjalanan suatu proses atau proses untuk menentukan langkah berikutnya berdasarkan proses yang terjadi sebelumnya gitu. Terus kemudian dalam percabangan keputusan diambil berdasarkan ekspresi boolean ya, yang nilainya true atau false ya. Dan umumnya ekspresi boolean ini menghasilkan nilai true atau false disebabkan karena pengguna operator relasi ya, relation operator. Jadi nanti di sini teman-teman akan menggunakan banyak operator relasi untuk menggunakan atau untuk bisa bekerja menggunakan statement if ini ya. Kita masuk dulu ke topik bahasan di operator relasi. Jadi di operator relasi ini nanti teman-teman akan menggunakan beberapa operator ya. Yang salah satu beberapa contohnya di sini ada operator ini lebih dari ya, lebih besar dari ya, kemudian ini lebih kecil dari ya, dari nanti pembandingnya ada ya. Kemudian ini kalau yang ini berarti lebih besar sama dengan, kalau ini lebih kecil sama dengan ya, dan kalau yang ini sama dengan 2 kali ya, itu artinya berarti sama, dia sama dengan. Nah, kemudian yang terakhir itu tanda pendung, kemudian ada sama dengan, berarti tidak sama dengan ya, berarti dia tidak sama dengan pembandingnya. Nah, ini contoh expression boolean ya yang kita gunakan menggunakan operator relasi ya. Ada greater than tadi ya, sama seperti tadi, dan kita coba teman-teman mungkin sudah beberapa kali juga sering atau menggunakan Microsoft Excel ya. Jadi untuk menambahkan data ya antara satu sel dengan sel yang lainnya itu gimana caranya sih? Nah, itu kan pakai operator ini ya, penjumlahan ya. Nah, ini juga sama. Kalau di sini ini untuk operator sama dengan ya, diartikan kalau di Excel itu pakainya sama dengan ya. Sama dengan ya, kalau untuk membuka sebuah formula ya, kan diawali dengan sama dengan 3 sama dengan 3, hasilnya true, benar karena 3 sama dengan 3 ya, benar. Terus ini yang kedua ini ya, 10 lebih besar dari 3 ya, true, maka true. Kemudian 5 lebih kecil dari 3, false ya, karena 5-nya nilainya lebih besar ya. Kemudian ini 100 lebih besar sama dengan 100. Jadi ini kalau semisal sama dengannya dibuang, true apa false? False ya. Oke. Kalau sama dengannya masih, berarti ini true karena 100-nya itu dilibatkan di situ. Gitu. Kemudian 20 lebih kecil sama dengan 25, itu true. Nah, terakhir ini
untuk yang not equal ya, atau tidak sama dengan 2, tidak sama dengan 2. True? False ya, karena 2 sama dengan 2, harusnya seperti itu. Oke, nanti teman-teman kita ini aja sambil jalan aja. Teman-teman jika ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, langsung aja ditanyakan ya, nggak apa-apa gitu. Jangan sampai nanti ke belakang-belakang malahan sudah lupa mau tanyanya apa. Oke, nah ini kita masuk ke statement if ya. Jadi statement if itu dapat dipakai untuk pengambilan keputusan berdasarkan suatu kondisi ekspresi Whelan. Tadi ekspresi yang tadi nih ya, jika A nilainya 4 itu lebih kecil dari 5. Benar apa salah? Benar ya. Oke, berarti true ya. Ya, true or false. Nah, nanti kalau ketika dia benar, nanti dia akan menjalankan pernyataan, oh berarti A itu lebih kecil dari 4 gitu, atau A itu lebih kecil dari 5 tadi. Nah, oke. Jadi seperti ini untuk pembentukan if-nya ya. Kita ada ekspresi if, kemudian ekspresi itu yang tadi ya. X lebih besar sama dengan Y, atau X lebih besar dari Y, X lebih kecil dari Y. Nah, itu namanya ekspresi di sini. Nah, setelah ekspresi itu nanti akan diikuti dengan pernyataan. Ada satu ekspresi ya. Tadi di sini if ekspresi, kemudian pernyataannya itu bisa lebih dari 1 ya. Ya, jadi X lebih besar sama dengan Y ya, tadi disampaikan ya. Nah, terus pernyataan 1 isinya apa? Pernyataan 2 isinya apa? Dan sampai pernyataan ke N. Berarti sebanyak-banyaknya bisa masuk ke situ gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan. Cuman ini juga nanti mempertimbangkan ketika kondisi itu sudah terpenuhi, memang akan banyak yang pernyataan yang perlu dijalankan apa tidak, kayak gitu. Saya lanjutkan. Nah, ini contoh statementnya ya. Ini secara flowchartnya bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi contoh nih di sini ketika ada sales ya, penjualan lebih dari 5.000. Nah, itu kita nggak tahu. Sales ini adalah namanya variabel ya teman-teman ya, variabel kayak tadi X dan Y. Nah, misal salesnya saya isi 100.000, masuknya kemana? Ke true atau ke false? True ya, karena 100.000 lebih besar dari 50.000. Oke, nah kalau semisal salesnya saya isi 20.000, false. Oke. Terus kalau salesnya saya isi 50.000? False. False sama true? Ayo. False ya. Ya, false karena lebih besar ya. Harusnya kalau lebih besar sama dengan, nah itu true. Atau kalau yang sama dengan itu true. Karena 50.000 ya itu nggak lebih besar dari 50.000, itu sama gitu kan nilainya kan gitu. Oke. Ini kalau cara penerapannya ya. Jadi di sini ini contohnya tadi ada ekspresi, kemudian ada pernyataan if sales. Nah, ekspresinya berarti apa? Di sini sales lebih besar dari 50.000, maka akan menjalankan apa di sini? Bonusnya sama dengan 500. Dia dapat bonus 500 gitu ketika dia penjualannya lebih dari 50.000 gitu. Oke. Nah, tadi if, nah sekarang ada else, ada tambahannya nih. Nah, terus bedanya apa if dan else? Kita akan bahas di sini teman-teman. Ya, pernyataan if else akan menjalankan satu blok pernyataan jika ekspresi Booleannya benar, atau blok lain jika ekspresi Booleannya salah. Nah, bentuk umumnya seperti ini if else statementnya ya. Jadi di sana ada if ekspresi, kemudian ada pernyataan ya, pernyataan 1, 2, 3 yang masuk ke dalam kondisi if yang pertama ya. Jika ekspresi benar, maka daftar pernyataan ini akan dieksekusi. Kemudian S ini dia akan lebih spesifik menjalankan. Jika tidak benar, maka akan apa? Jika ekspresi salah, maka daftar pernyataan ini akan dieksekusi. Nah, ini konsep dari percabangannya mulai terlihat di sini, teman-teman. Jadi kalau yang tadi kan itu hanya terpenuhi jika tadi ya, jika penghasilan itu atau penjualannya itu 100.000 ya, 100.000 lebih besar dari 50.000 ya, terpenuhi, maka dia dapat bonus gitu kan. Nah, tapi kalau di sini jika penjualan tidak 100.000 atau jika penjualan kurang dari 50.000, nah maka apa yang akan dia peroleh gitu ketika masuk ke else atau ke yang false itu. Nah,
false itu nanti akan menjalankan yang ekspresi yang ini atau pernyataan yang ada di else-nya gitu. Jadi ketika teman-teman jualan dapat lebih dari 50.000 ya, berarti teman-teman dapat bonus tadi 500 rupiah gitu ya, katakanlah ya. Nah, ketika teman-teman nggak sampai target penjualannya, nggak di bawah 50.000, teman-teman akan dapat potongan gitu, potong gaji katakanlah gitu, potong gaji sebanyak berapa 100 rupiah kayak gitu. Nah, itu di kondisi yang selanjutnya yang dijalankan oleh else-nya. Jadi ketika saya nggak bisa menjalankan ini, nanti otomatis akan menjalankan yang apa kayak gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, tadi udah ada if else ya. Di sini ada tambahan lagi, ada if kemudian else if. Nah, bedanya apa di sini ya? Di pernyataan if else if ini dia akan menjalankan satu blok pernyataan jika salah satu ekspresi dari daftar ekspresi boolean dari pernyataan if ada yang bernilai benar. Jadi nanti ekspresinya itu ada lebih dari satu ya. Bukan hanya jika benar maka salahnya kemana, enggak. Tapi nanti di sini seperti milih jika terpenuhi nih dia benar nih, nah nanti dia akan menjalankan pernyataan tersebut. Nah, langsung aja ini untuk contohnya ya. Jadi contohnya seperti ini nih. Nah, kita lihat di IPK ya. Jadi teman-teman mungkin yang nggak terlalu asing ya atau familiar sekali ya dengan IPK ya. Jadi ketika IPK lebih besar sama dengan 3,75 ya, maka dia akan mengeluarkan untuk print ya di sini ya, akan mencetak semua cum laude ya. Itu ya. Kemudian jika IPK lebih besar sama dengan 3,5 maka dia akan ngeprintnya yang cum laude. Nah, jika IPK lebih besar sama dengan 3,2 dia akan di print adalah sangat memuaskan. Nah, ini contoh penerapan dari if else if. Jadi bukan hanya nanti ketika dia contohnya di sini ya, IPK-nya jika IPK-nya 3,75 nih, saya lebih besar daripada sama dengan 3,75, maka saya akan dapat predikat summa cum laude ya, gitu ya. Tapi setelah itu ya udah nggak ada predikat yang lainnya, enggak gitu. Tapi ada bertahap-tahap. Oh, ternyata ketika IPK lebih besar dari sama dengan 3,5 itu nanti ada predikat yang lain ya, ada cum laude. Kemudian ada ketika IPK lebih besar sama dengan 3,2 dia akan dapat predikat lagi sangat memuaskan. Jadi nanti tergantung ekspresinya di mana gitu. Oke. Nah, terus selanjutnya ini bersarang ya. Tadi kan if, kok sekarang ada if bersarang ya. Maksud dari if bersarang itu atau nested if di sini ya, itu adalah if ini nanti akan menguji lebih dari satu kondisi ya, lebih dari satu kondisi. Kemudian struktur decision dapat berada atau bersarang di dalam struktur decision lain. Ada if di dalam if. Kalau tadi kan itu milih nih, ada if kemudian else if ya, ada else if lagi, itu milih, hanya milih aja. Tapi ini di dalam satu kondisi, nanti dalamnya ada kondisi lagi kayak gitu. Nah, kita lihat di sini ya, contohnya nanti ada ekspresi satu ya, ekspresi di sini if ekspresi, kemudian ada ekspresi lagi di dalamnya. Jadi jika ekspresi ini terpenuhi nanti akan menjalankan ekspresi yang selanjutnya kayak gitu. Nah, kemudian baru akan menjalankan pernyataannya. Terus kayak gitu terus. Nah, ini else if-nya apa? Nah, sama ini jadi dilanjutkan dengan yang tadi ya, yang else if ya. Nah, ekspresi, kemudian nanti ada ekspresinya. Nah, ketika sudah terpenuhi yang ini juga nanti akan menjalankan ini lagi if-nya. Oh, berarti sekarang kita lagi menjalankan yang di sini karena ini dipenuhi begitu. Oke, berarti nanti yang finalnya berarti akan di sini gitu. Karena yang di atas nggak terpenuhi. Nah, terpenuhinya di sini. Oke. Iya, gimana? Kalau itu kan if bersarang ya Pak. Nah, kalau misal if bersarang itu ada yang bersarang lagi if-nya gitu, itu boleh nggak Pak? Iya. Nah, kalau untuk else if-nya. Oke, bisa Mbak Safira ya. Jadi kalau semisal di sini kan terlihat hanya dua ya kayak gini ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ya jika memang ekspresinya itu lebih dari satu ya, untuk menghasilkan suatu informasi ya nantinya ya. Nah, ini bisa teman-teman tambahkan lagi di sini. Nah, jika if ekspresi pertama nih gini nih, terus ada lagi nih ekspresi yang kedua. Nah, di dalamnya ada if ekspresi lagi ya, karena pernyataannya karena ada kondisi tertentu yang harus terpenuhi ya. Jika ada tiga nih, contohnya tiga kondisi ya, berarti nanti tambahkan lagi tiga kondisi di sini
3 ekspresi yang untuk bisa menampilkan pernyataan tersebut. Berarti boleh ya? Boleh, bisa. Ya, cuman nanti agak panjang gitu kalau misal semakin banyak ekspresinya ya atau semakin banyak ini ketentuannya ya tadi ya di situ ya berarti akan semakin panjang lagi kayak gitu. Oke, nah yang terakhir ya kayaknya tadi topik bahasanya kita sampai terakhir di sini adalah operator logika. Oke, jadi operator logika teman-teman kita akan sambil mengingat lagi dan sambil belajar juga. Di sini ada operator untuk AND ya, kemudian OR dan NOT ya. Ini juga nanti digunakan di penggunaan di statement if itu ya. Nah, kita langsung saja ke implementasinya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ya, jadi ketika ada sebuah ekspresi ya tadi ya, ekspresi itu akan dibandingkan dengan ekspresi yang lain ya. Apakah ekspresi yang pertama, contohnya ekspresinya X lebih besar dari Y dan A lebih kecil dari B. Nah, ini contoh nerapannya ya. Jika temperatur ya if ya, maaf saya bilang jika ulang. If temperatur lebih kecil 20 N ya menit ya waktu ya berarti menit lebih besar 12 maka akan tampil ini. Nah, ini sebagai ekspresinya. Jadi ada 2 ekspresi yang akan dibandingkan. Ekspresi pertama itu akan di sana ya contohnya itu untuk temperatur ya. Jika temperatur kurang dari 20 ya, misal 19 nih. Kemudian temperaturnya berarti 19 nilainya. Kemudian dan ketika waktunya itu lebih besar dari 12 ketika 15 berarti akan menjalankan ekspresi ini apa enggak? Ya. Ya, karena pernyataannya benar ya. Antara temperatur dan menit itu benar ya. Dua-duanya terpenuhi untuk ekspresi 1 dan ekspresi 2. Kemudian akan menggunakan ekspresi booleannya dicek lagi, oh ternyata 2 ekspresi itu benar ya. Jika ekspresi temperatur dan menitnya benar, maka akan menjalankan ini. The temperature is in the danger zone gitu ya, akan menjalankan pernyataan ini. Itu salah satu contohnya. Nah, contoh yang lainnya seperti ini teman-teman. Start, kemudian ada bonus, kemudian ada salesnya ya. Nah, semisal bonus ya, kemudian sales 6.000 ya. Kemudian sales lebih besar dari itu 50.000. Sorry, itu 60.000 tadi ya. Nah, kemudian ketika true berarti bonus berapa? 2% kali 50.000. Nah, kemudian print bonus. Kemudian kalau sampai terakhir stop ya, berarti ketika di print itu stop. Kemudian ketika false berarti ketika salesnya lebih besar dari 50.000, lebih kecil dari 50.000 berarti false, nanti akan berhenti untuk menjalankan programnya. Nah, ini program sederhana di if ya, untuk if. Oke, jadi kalau semisal penerapan di programnya nanti seperti ini teman-teman. Saya sudah siapkan juga. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi tadi contohnya ya, terus kemudian sudah kita implementasikan ke ke skripnya langsung, ke baris perintahnya ya, seperti ini. Ada double bonus. Jadi ini yang atas ini ya, udah tahu ya ini ya, teman-teman? Variabel ya. Ya, kita melakukan inisiasi variabel dulu di sini menggunakan double. Kemudian ada 2 variabel. Pertama variabelnya bonus dan sales ya. Dan bonus itu masih belum punya nilai ya. Dan kalau sales itu sudah ada nilainya. Di sini berapa? 60.000 untuk nilai dari sales itu. Nah, kemudian di sini if ya, sales lebih dari 50.000 maka pernyataannya akan jalanin apa? Bonus ya, sama dengan 0,02 dikali ya, ini ya, dikali 50.000 ya. Jadi 0,02 ini tadi kan bonusnya kan 2% dari 50.000 gitu kan. Nah, kemudian ditampilkan console write line di sini, bonus sama dengan bonus ya. Ini teks ya, hanya teks saja yang untuk menampilkan. Nah, kemudian variabel bonus kita tampilkan di sini dengan isi apa? Berarti ini isinya 0,02 dikali 50.000. Oke, karena variabel bonus sudah terisi. Kalau yang di sini kan masih kosong ya, teman-teman ya. Nah, ini. Oke, kalau seperti ini berarti ini akan tampil nggak? Tampil. Dia dapat bonus ya. Oke, dia dapat bonus karena salesnya dia dapat 60.000 dan 60.000 itu lebih besar dari 50.000. Oke, kita coba ya, kita jalankan. Nah,
Oke, keluar di sana bonusnya sama dengan 1.000 ya, karena tadi ngambilnya itu 2% dari 50.000 gitu. Jadi bonusnya 1.000. Oke. Ya, ini sudah ya contohnya ya. Nah, ini teman-teman nanti ada beberapa percobaan. Ini salah satunya percobaan ke-1 ya. Jadi nanti akan menggunakan statement if else ya. Dalam flow chartnya seperti itu. Ini contohnya ya, contoh implementasi di programnya ya. Nanti silahkan teman-teman coba ya. Ini ada percobaan pertama, kemudian nanti ada percobaan kedua. Ini implementasi dari if else if ya. Ya, nanti ini kan hampir kayak yang tadi di atas yang untuk apa namanya IPK ya teman-teman ya. Nanti bisa diterjemahkan IPK-nya seperti ini kurang lebih untuk penerjemahannya. Nah, kemudian yang percobaan ketiga di sini ada untuk apa namanya tadi yang nested if ya. Nah, itu nanti akan masuk ke if bersarang. Nah, contohnya seperti ini tadi yang dicontohkan di atas juga. Nah, nanti secara codingnya nanti seperti ini teman-teman. Oke. Nah, sebelum ini ya, karena kita di semester ini pertemuan kelima ini ya, pertemuan kelima. Nah, teman-teman nanti untuk melakukan percobaan 1, 2, dan 3 ini nanti silakan teman-teman aplikasikan dalam bentuk video juga sebagai tugasnya ya di pertemuan ini ya. Jadi silakan teman-teman buat apa namanya tugas tersebut ya, atau yang tadi program 1 sampai dengan 3 ya. Silakan teman-teman buat apa namanya videonya, tapi terlebih dahulu ya dibuat dulu ya, diimplementasikan dulu. Error apa enggak, jadi apa enggak, jadinya seperti apa sih. Nah, kalau sudah jadi nanti dibuat video penjelasannya dari masing-masing program tersebut ya. Jadi nanti teman-teman akan menjelaskan videonya seperti saya tadi ya. Jadi video itu fungsinya untuk apa aja sih, ini ada if ini, terus nanti ada ekspresi ini, terus nanti ada statement ini. Nah, itu nanti teman-teman yang akan menjelaskan. Nah, kemudian jangan lupa diunggah video tersebut di YouTube ya, dan dipastikan juga untuk formatnya public, jangan di private ya, atau malahan nggak ditampilkan sama sekali buat koleksi pribadi ya. Itu hati-hati sekali di situ teman-teman ya. Kemudian nanti teman-teman juga akan di ini ya, akan saya buatkan aksesnya untuk ke on class ya. Jadi nanti teman-teman link video yang teman-teman buat di YouTube itu nanti silahkan teman-teman tambahkan sebagai jawaban di on class ya. Itu, dan waktunya berarti 4 hari dari pertemuan ini. Silahkan, ini saya rasa 4 hari ya teman-teman sudah cukup sekali sampai bikin video dan unggah dan mengirimkan di on class. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silahkan. Oke, silahkan Mas Sultan. Gimana? Bertanya Pak, itu kan tadi Bapak menjelaskan tentang materi statement if. Nah, kalau misalnya kita representasikan ilmu tersebut ke kehidupan sehari-hari, itu sebenarnya fungsinya buat apa sih Pak? Dan mungkin contoh yang tadi selain Bapak sampaikan waktu menjelaskan materi itu apa aja? Contohnya, jadi ketika mungkin nanti teman-teman suatu waktu akan bikin sebuah website atau buat sistem atau bikin aplikasi ya. Nah, aplikasi itu akan ada lebih dari satu pengguna. Satu pengguna itu dalam arti ada yang namanya admin dan ada yang namanya pengguna biasa gitu. Contohnya seperti itu. Dan di sini nanti akan sangat berguna sekali ketika mengidentifikasi, oh ternyata yang menggunakan ini adalah user ya. Nah, nanti ketika itu kan masuk ekspresi ya, oh ternyata yang menggunakan ini adalah kategorinya user biasa nih. Nah, dia akan ditampilkan halaman-halaman yang bisa diakses oleh user saja. Nah, lain cerita kalau yang akses itu ternyata admin, oh nanti dia akan tampilkan itu halaman admin. Berarti semua halaman yang bisa diakses oleh admin itu ditampilkan. Jadi kan beberapa aplikasi atau sistem yang sudah dibuat sejauh ini kan memang beda antara user dan admin ya, peruntukannya beda. Nah, itu salah satu implementasinya di situ Mas. Sudah paham ya? Oke, ada lagi yang lainnya? Belum Pak. Belum ya? Oke. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekeliruan atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi teman-teman sudah meluangkan waktunya dan sudah hadir pada kesempatan kali ini ya. Semoga yang teman-teman pelajari bermanfaat. Oke, terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.